rakyat Mataram melawan VOC bermula dari konflik kepentingan antara Kerajaan Mataram dan VOC di Jawa pada abad ke-17. Pada masa itu, Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung memiliki ambisi untuk menyatukan Pulau Jawa di bawah kekuasaannya, sementara VOC yang berbasis di Batavia atau sekarang Jakarta ingin memperluas pengaruhnya demi menguasai perdagangan di Nusantara. Latar belakang konflik: yang pertama, ekspansi Mataram. Sultan Agung yang memerintah dari tahun 1613 hingga 1645 berusaha memperluas kekuasaan Mataram ke seluruh Jawa, termasuk wilayah pesisir utara yang kaya sumber daya dan strategis untuk perdagangan. Wilayah ini sebagian telah dipengaruhi oleh VOC yang berupaya menguasai perdagangan rempah-rempah dan jalur pelayaran di kawasan tersebut. Yang kedua, dominasi VOC. VOC menerapkan kebijakan monopoli perdagangan yang merugikan para pedagang lokal dan kerajaan-kerajaan Jawa, termasuk Mataram. Selain itu, VOC sering menggunakan teknik politik adu domba untuk melemahkan kekuatan lokal. Yang ketiga, persaingan ekonomi dan politik. Sultan Agung memandang keberadaan VOC di Batavia sebagai ancaman besar terhadap kedaulatan Mataram dan kestabilitasan Jawa secara keseluruhan. VOC juga dianggap menghambat akses Mataram ke perdagangan internasional. Perlawanan Mataram. Pada tahun 1628 dan 1629, Sultan Agung melancarkan serangan besar-besaran terhadap VOC di Batavia. Serangan ini menjadi tonggak awal perlawanan rakyat Mataram terhadap penjajahan Belanda. Yang pertama, atau serangan pertama, pada tahun 1628, Mataram mengirim pasukan besar untuk mengepung Batavia. Namun, serangan ini gagal karena kurangnya persiapan logistik dan strategi yang kurang matang. Pasukan Mataram juga menghadapi perlawanan sengit dari VOC yang telah memperkuat pertahanan Batavia. Yang kedua, atau serangan kedua, pada tahun 1629, Sultan Agung mempersiapkan serangan ulang dengan lebih baik, termasuk membangun persediaan logistik dan jalur suplai. Namun, VOC berhasil menghancurkan lumbung-lumbung logistik Mataram di sepanjang perjalanan pasukan, sehingga pasukan kehabisan makanan dan mengalami kelelahan. Meskipun sempat memberikan tekanan besar pada Batavia, serangan ini kembali gagal akibat faktor logistik, wabah penyakit, dan kuatnya benteng VOC. Hasil dan dampak yang didapat oleh kedua serangan tersebut adalah gagal. Karena meskipun kedua serangan tersebut gagal, perlawanan Sultan Agung terhadap VOC menjadi simbol penting perjuangan melawan kolonialisme di Nusantara. Dampaknya antara lain yaitu strategi VOC. VOC menjadi semakin memperkuat pertahanan dan politik adu domba untuk melemahkan kekuatan Mataram dari dalam. Konsolidasi Mataram. Sultan Agung mengalihkan fokusnya pada pembangunan internal dan menciptakan sistem politik yang lebih terorganisir. Inspirasi perlawanan, perjuangan Sultan Agung menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya dalam melawan kolonialisme Belanda. Peranan rakyat Mataram melawan VOC mencerminkan perjuangan mempertahankan kedaulatan dan melawan dominasi asing yang berlangsung selama berabad-abad di Nusantara.